Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak kelas 3. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya yang ada di tema 4. Di sini ada suatu percakapan ya dengan judul tetangga baru. Silakan kalian nanti membacanya, ada yang berperan sebagai Lani dan ada yang berperan sebagai ibu ya. Setelah kalian baca teks percakapan ini, maka nanti kalian bisa memberikan tanda benar atau salah pada soal yang ada di bawahnya ya. Jadi nanti berdasarkan cerita teks percakapan ini nanti kalian mengetahui apakah pernyataan yang ada di sini benar atau salah ya. Silakan nanti dibaca, setelah itu dikerjakan terkait pernyataan tersebut ya. Selanjutnya di sini kalian juga akan memberikan saran terhadap suatu peristiwa tertentu yang berkaitan dengan percakapan yang tadi ya. Apakah kalian setuju atau tidak setuju? Apakah kalian nanti saran kalian apa terkait dengan peristiwa yang ada di situ ya? Nanti kalian jelaskan. Selanjutnya di sini ada terkait menafsirkan nilai perkalian. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menafsirkan penjumlahan dan pengurangan. Kali ini kita akan menafsirkan proses perkalian, di mana contohnya semacam ini. 10 kali berapa hasilnya 800 ya, maka nanti kalian bisa taksirkan berapa. Proses ini bisa juga dilakukan dengan menggunakan proses pembagian ya, jadi semacam ini. 800 dibagi 10 maka hasilnya nanti adalah 80, sehingga 80 kali 10 hasilnya 800, jadi semacam itu ya. Nanti di sini nanti kalian tentukan lagi ya terkait dengan menaksikan bilangan perkalian dengan menghasilkan 800, nanti kalian tunjukkan ya. Setelah itu di sini ada beberapa bangun datar yang ingin kita bahas bersama. Yang pertama ada segitiga, yang kedua ada lingkaran, yang ketiga ada belah ketupat, yang terakhir ada namanya persegi ya. Jadi 4 buah bangun datar yang harus kalian ingat ya. Jadi ada segitiga, lingkaran, belah ketupat, lalu persegi ya. Selanjutnya di sini ada bangun datar lainnya ya, ada namanya persegi panjang, persegi, segitiga, lalu ada belah ketupat, lingkaran, dan ada persegi panjang ya. Jadi hal-hal itu harus kalian amati dan kalian pahami terkait dengan bangun datar. Nah, selanjutnya di sini ada suatu gambar. Di sini nanti di buku pakai kalian itu ada bagaimana cara membuat gambar semacam ini ya. Jadi gambar ini merupakan gambar yang dibuat dengan menggunakan konsep yang pertama berupa lingkaran. Setelah lingkaran itu nanti kalian bisa membuat persegi di dalamnya ya, sebanyak 2 ya. Dengan proses semacam ini maka nanti kalian akan menghasilkan gambar semacam ini ya. Nanti kalian bisa ikuti langkah-langkahnya di buku paket kalian ya, terkait dengan bagaimana cara menggambar bentuk semacam ini ya. Selanjutnya di sini ada bacaan yang berjudul tetangga, di mana tetangga di sini jelaskan merupakan orang yang tinggal di dekat dengan rumah kita ya, dan itu merupakan orang yang paling dekat dengan kediaman kita, sehingga kita harus baik ya dan menghormati tetangga kita, sehingga nanti ya tetangga kita ketika ada sesuatu maka akan segera dapat membantu kita. Selain itu tetangga kita harus kita anggap sebagai saudara terdekat karena memang sangat dekat dengan kehidupan kita. Selanjutnya di sini ada terkait dengan bagaimana kita memilih makanan yang sehat ya. Di sini ada beberapa jenis makanan, ada roti tawar, ada gorengan, ada manggis dan kerupuk. Berdasarkan 4 jenis makanan ini maka kita tahu manakah makanannya termasuk makanan sehat dan mana makanan yang termasuk kurang sehat ya. Yang kalau kita lihat amati di sini maka makanan yang cukup sehat itu ada roti tawar dan manggis ya. Sedangkan gorengan dan kerupuk itu kurang sehat karena di dalamnya mengandung minyak, dan mana minyak itu mengandung lemak yang tidak baik untuk kesehatan tubuh kita, terutama untuk kesehatan peredaran darah kita ya. Nah, di sini sangat penting ketika kita memilih makanan yang harus kita makan, karena makanan itu terkait dengan kondisi kesehatan kita ya. Jadi di sini kita harus amati bahwa makanan itu mengandung 3 hal penting. Yang pertama ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin. Dan ketiga jenis makanan ini kita harus konsumsi dengan jumlah yang seimbang, sehingga nantinya dapat berpengaruh pada kesehatan kita, sehingga kesehatan kita dapat terjaga dengan baik ya.
Nah, di sini ada contoh-contoh jenis makanannya ya, ada pisang, ada buah-buahan, ada roti, ya, ada gubuk, ada permen dan ada buah pepaya ya. Dari 4 jenis makanan ini nanti kalian bisa menentukan mana yang termasuk makanan sehat dan mana yang termasuk makanan kurang sehat ya. Nah, di sini kalian juga akan menentukan terkait dengan hak dan kewajiban ya. Dimana yang saya ingatkan adalah hak, ada sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban itu merupakan sesuatu yang harus kita laksanakan. Contohnya untuk nomor 1, mendapat bantuan itu termasuk hak ya, karena kita mendapatkan sesuatu. Ya, untuk yang lainnya nanti kalian bisa kerjakan ya dengan cara mengerjakannya dengan teliti ya, jangan tergesa-gesa, dipikirkan dengan baik. Jika kesulitan bisa tanya pada ustadz-ustadz kalian, atau bisa tanya diskusi dengan teman kalian atau dengan orang tua kalian ya. Selanjutnya di sini tentang bercerita ya. Di sini ada suatu cerita tentang bagaimana cara kita ya bermain dengan tetangga ya. Di sini terkait dengan peralatan yang digunakan, cara memainkannya, dan apakah permainan tersebut menyenangkan ya. Oke, demikian pelajaran kali ini. Ya, terima kasih. Jangan lupa tadi semua tugasnya dilaksanakan dengan baik, dikerjakan dengan baik ya. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.